Bismillahirrahmanirrahim. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyil karim Muhammadin khatamil anbiya wa imamil mursalin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa la sa'ban illa ma ja'altahu sa'ba wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah wa syukurulillah. Bapak Ibu sekalian, para jamaah Maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini kembali kita akan melanjutkan pengajian, dan insya Allah pengajian kita pada malam ini adalah pengajian tentang akhlak, dan buku yang kita baca adalah salah satu buku yang ditulis oleh seorang ulama tafsir, yakni Syekh Al-Allamah Al-Ustaz Dr. Muhammad Bakar Ismail. Ya. Syekh Profesor Muhammad Bakar Ismail adalah salah seorang guru besar tafsir dan ilmu-ilmu Al-Quran di Universitas Al-Azhar, dan beliau sudah meninggal. Masya Allah, meninggalnya habis mengajar, dan dia salat asar kalau tidak salah ingat, meninggal dalam keadaan sujud. Dan beliau adalah salah seorang guru kami waktu belajar di sana. Makanya saya ingin mengenang beliau dengan membaca kitabnya. Ya. Kitab yang ditulis oleh beliau adalah Wasayar Rasul wa atharuha fi taqwimil fardi wa islahil mujtama'. Jadi kumpulan wasiat-wasiat Nabi dan pengaruhnya dalam membentuk pribadi muslim, ya, begitu juga perbaikan masyarakat. Ya, jadi buku yang kita baca ini adalah berisi hadis-hadis tentang wasiat yang Nabi sampaikan kepada para sahabat-sahabatnya. Salah satu hadis atau wasiat yang disampaikan oleh Nabi kepada seorang sahabat yang bernama Sufyan bin Abdullah. Ya. An Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu qala, qultu ya Rasulullah, qul li bil islami qawlan la as'alu anhu ahadan ghairak. Qala qul amantu billahi thumma istaqim. Ya, jadi ada seorang sahabat bernama Sufyan bin Abdullah. Itu datang kepada Nabi bertanya. Dia mengatakan, wahai baginda Nabi, kulli fil islami qawlan. Ya, ajarkanlah sesuatu terkait dengan Islam. Ya, maksudnya ajarkanlah kepadaku, ya, tentang satu prinsip, ya, di mana la as'alu anhu ahadan ghairaka. Ya, nanti aku tidak akan bertanya lagi tentang itu selain kepadamu, wahai baginda Nabi. Ya, jadi melu ipa guru. Qala, lalu Nabi mengatakan, kul, katakanlah wahai Sufyan, amantu billahi, aku beriman kepada Allah.
Ya, inilah wasiatnya Nabi kepada sahabat Sufyan bin Abdullah. Katakan wahai Sufyan, amantu billah. Aku beriman kepada Allah. Tsumastaqim. Kemudian betul. Ya. Jadi orang yang berpegang teguh, konsisten, ya. Jadi kata Nabi, katakanlah aku beriman kepada Allah, lalu kemudian mengatakan kepada sahabat itu, lalu kemudian konsistenlah, ya. Ini wasiat Nabi sederhana, tapi guru kita di sini mengatakan, idza hasuna islamul abdi kana ahrasu ala fahmi umuri dinihi aktsara min hirsihi ala fahmi syu'uni dunia. Ya. Ketika pemahaman Islam seseorang itu baik, maka pasti dia akan lebih optimis untuk memahami urusan-urusan agamanya ketimbang dia optimis memahami urusan-urusan dunianya. Ya. Jadi betuanna narik pemagelloi pemahamanna cik dia tahu ritujunna agamai, maka pasti dia akan lebih fokus untuk memahami urusan-urusan agama itu ketimbang dia disibukkan dengan persoalan dunia. Ya. Li'ilmihi anna ad-dina huwa ismatu amrihi. Nasabak naisengi maka dayiru agamai ismatu amrihi. Ya, artinya menjaga ya semua urusan-urusannya. Agama dalam kehidupan kita kalau diibaratkan Bapak Ibu sekalian seperti kendaraan, itu adalah remnya. Ya. Sebaik apapun kendaraan itu, semahal apapun kendaraan itu, kalau tidak ada remnya, itu sangat membahayakan. Ya kan? Sesekali kita harus tancap gas, tapi pada waktu yang sama kita harus mengerem. Asabak kude bahaya, bisa mencelakai diri kita sendiri dan bahkan mencelakai orang lain. Bukan hanya mencelakai diri, mencelakai orang, tetapi juga bisa merusak fasilitas yang ada. Ya, ilepuni tiang misteri ilepuni bolana tawe, itu kan merusak. Jadi rem itu diibaratkan, kalau kita mau analogikan, ya itu seperti agama dalam diri manusia. Ya. Wa manhaju hayatihi fid dunya, begitu juga agama itu akan dijadikan sebagai manhajnya, pegangannya, jalannya dalam hidup ini. Ya, jadi agama yang selalu dijadikan sebagai tolak ukur ya dalam kehidupannya. Wa sabilu najatihi fil akhirah, begitu juga cara keselamatannya untuk di akhirat kelak. Ya. Jadi inilah yang dipesankan oleh Nabi, wasiatkan oleh Nabi kepada Sufyan bin Abdullah. Ya, bahwa yang paling penting itu adalah kamu harus mengatakan amantu billah. Berimanlah kepada Allah. Ya. Berimanlah kepada Allah. Lalu kemudian konsistenlah. Ya. Abdullah atau Sufyan bin Abdullah ini adalah salah satu sosok sahabat ya, di mana dia telah masuk Islam seperti yang disebutkan di sini. Fahadha sahabiyul jalilu kada aslama ba'da ghazwati Hunain wa hasuna islamu. Ya, jadi sahabat Sufyan bin Abdullah ini adalah seorang sahabat. Dia masuk Islam setelah
perang Hunain. Ya, di dalam Al-Qur'an itu kan disebutkan wa yauma hunainin id a'jabatkum kasratukum falam tughni ankum syai'a wa daqat 'alaikumul ardu bima rahubat ya summa tawallaitum mudbirin. Ya. Summa wallaitum mudbirin. Ya. Jadi ini sahabat, dia ingin berguru langsung kepada Nabi dengan bertanya, dan pertanyaan ini sangat istimewa, jawabannya juga adalah sangat istimewa. Ya. Lalu kemudian guru kita mengatakan di sini, ya, apa maksud daripada amantu billah semastaqim? Ya. Ay kun biqalbika wa lisanika kullama dzakarta Allah azza wa jalla bi asma'ihil husna. Ya, wa awsafuhul kamaliyah. Ya. Jadi maksud daripada amantu billah di sini, aku beriman kepada Allah. Ya, itu yang harus dikatakan dengan hati dan lisanmu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi orang beriman itu ya seperti yang disebutkan di sini, harus hati plus lisan, harus lisan plus hati. Ya. Kullama dzakarta Allah azza wa jalla, setiap kali engkau mengingat Allah. Jadi kau maringeral dari Allah Ta'ala, ipasek diwi iyero maringerata atipta si bawati mutta. Ya. Itu maksud daripada amantu billah, kata guru kita di sini. Ya. Ya, amantu billah. Jadi intinya adalah ini kata kunci. Ya, iman. Ya. Karena ini iman, seperti yang dijelaskan di dalam hadis yang lain. Ya, ketika Jibril alaihi salatu wassalam itu datang, dia bertanya, "Ya Muhammad, mal iman?" Wahai Muhammad, apa yang dimaksud dengan iman? Ya. Nabi mengatakan, "Antu'mina billah." Beriman kepada Allah. Wa malaikatihi. Beriman kepada malaikat. Wa kutubihi. Beriman kepada semua kitab-kitab yang pernah diturunkan oleh Allah kepada para nabi dan rasul. Wa rusulihi, ya, beriman kepada semua utusan-utusannya, nabi-nabinya. Ya. Apalagi? Antu'mina billahi malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir. Ya. Beriman kepada hari akhirat. Dan yang terakhir, yang keenam, kata Nabi, wal qada, beriman kepada qadanya, khairihi wa syarrihi. Ya, baik keputusan-keputusan Allah yang baik ataupun yang tidak baik. Ya. Jadi itulah konsep iman secara singkat, namun implementasinya itu yang paling berat. Amantu billah, beriman kepada Allah, aku beriman kepada Allah. Ya. Antu'mina billah, beriman kepada Allah. Beriman kepada malaikat. Ya, beriman kepada malaikat ya. Artinya adalah bahwa kita harus juga meyakini bahwa malaikat-malaikat itu ada. Ya. Wa kutubihi, begitu juga. Seorang muslim yang baik, Bapak Ibu sekalian, tidak akan pernah sempurna imannya kalau dia hanya beriman kepada Al-Quran. Jangan tahu dia nama tepuk ku Injil tapi pertanyaannya Injil yang mana? Itu kan persoalannya lain. Ya.
Injil yang mana itu persoalannya lain. Tapi pada dasarnya kita harus beriman kepada semua kitab-kitab suci yang pernah diturunkan oleh Allah. Yang mau Taurat, yang mau Injil, yang mau Zabur, ya Suhufi Musa, ya lembaran-lembaran yang diturunkan, Suhufi Ibrahim wa Musa, ya kepada Nabi Musa alaihissalatu wassalam dan kepada Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Kita harus imani semua itu bahwa itu ada. Ya, bahwa itu ada. Ya, itulah kita orang-orang Islam, percaya terhadap semua kitab-kitab yang ada. Tapi tentu saja yang kita percaya adalah yang betul-betul yang diturunkan oleh Allah itu. Karena kan kitab-kitab suci itu banyak mengalami juga inhiraf, ya tahrif, mengalami perubahan. Ya, siapa yang roba? Ya manusia. Ya. Tapi khusus untuk Al-Qur'an, ya. Nahnu nazzalna dzikra, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Tidak ada tahrif. Ya. Sekalipun sebenarnya ada kelompok di dalam Islam, ya, sekte Syiah, tapi bukan Syiah Zaidiyah, bukan Syiah Gulah maksud kami, ya, itu banyak pemalsuan ayat-ayat Al-Quran, dan kami punya kitab, ya, ditulis oleh seorang ulama, ya, mengkaji secara dalam tentang pemalsuan ayat-ayat itu. Tetapi orang-orang Islam secara umum yang betul-betul memahami dan menghafal Al-Quran, dia tahu bahwa ini adalah tahrif, ada terjadi pemalsuan. Dan untuk sekarang ini banyak, ya, sering kita lihat di media sosial telah diterbitkan, misalnya ada Al-Quran dan ayatnya itu salah, atau sengaja memang dicetak, ya, dalam keadaan seperti itu agar kita orang-orang Islam yang tidak hafal Quran terutama menerima begitu saja. Ya. Nah, itulah kelemahan kita juga sebenarnya. Ya. Kalau di Arab itu, ya, memang ada lembaga khusus, ya, menangani tentang percetakan Al-Quran, dan itu ahli semua di situ, hafal Quran semua di situ. Ya. Seperti kalau di Azhar di Mesir ada Majma' Buhus, ya. Ya, itu terdiri dari ulama-ulama yang memang ahli, ya, terutama dalam masalah penulisan huruf-huruf Al-Quran. Jadi tidak ada satupun percetakan itu mencetak Al-Quran kecuali setelah mereka itu mendapatkan izin cetak. Ya, kita di Indonesia juga ada lembaga di Kementerian Agama tentang itu. Tapi terkadang juga ada orang tidak peduli dengan itu, dia hanya mencetak Al-Quran, mau salah mau benar karena mau dikomersialkan. Yang penting jaji dicetak taralai, runtuh si duit. Padahal, ya, mestinya melalui lembaga litbang, ya. Dan kebetulan yang ketuanya sekarang itu adalah teman kami, Pak Dr. Mukhlis Hanafi. Ya, dia doktor di Al-Azhar juga. Dia menangani itu. Ya, ini bicara tentang masalah kitab suci. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, ya, lalu kemudian Nabi mengatakan istaqim kepada sahabat Sufyan. Ya, harus kita konsisten. Sekali kita mengatakan iman, kita konsisten di sini. Ya, kalau dalam bahasa Bugis
Ya, kau ni rumah ketendi masa. Jangan to sampak siling. Ya, karena juga di masyarakat kita itu Bapak Ibu sekalian, terkadang terkesan tidak percaya dengan agama, tapi dia lebih percaya kepada hal-hal yang lain gitu. Ya, padahal dia nu menesan, papa semenesan, lomo piloka sapa guruang ya malomoi menurut nah. Dia selalu ingin mencari pemahaman bagaimana supaya pemahaman itu justru istilahnya meringankan dirinya. Ya, muncullah berbagai macam usaha. Maka ada kalau kaki makan reguru, yang penting iris ni matung ke iya. Kita sudah dapat hakikatnya, tidak perlu milagi orang salah, tidak perlu milagi orang macam-macam gitu. Puasa matoko iko asup pajak matoko, yang penting ia uruntu ditekena. Nah, itu ada orang begitu. Ia rona saparo, ia matung ke iya hakikatnya. Iko nasi itu karupa nabi muruntu. Kodomo makwai kode misalnya Elisa nasa bisa Nah, ini yang begini-begini. Tak penting. Semakin malisai, semakin mati hulu tawe pigau aga nampak buruang agama. Ko angka pemahaman maka dalisa ternyata semakin kaburi pengamalan aku ditujunda agama ya agur wasala ya. Jangan perdana perlu ya agur yang makwa. Iya. Maka dia lisa urun tu jadi dia nawa sumpah jadi nawa puasa ya, jadi atinda bawa meto pura simak kasibian ya mana na bangsa na yehe dia nasi cocok si bawa papasan na nabita amantu billahi thumma astaqim ya. Nah, makanya istiqamah ini penting ya, mak betul ki kro mesti deno diki ka cuek-cuek Bapak Ibu sekalian. Deno diki ka cuek-cuek. Ya. Pak, kato biasa to. Ya, agi-agi na pigau to ya to na cueri. Dia tidak pernah berusaha untuk mencari tahu apa sesungguhnya di balik itu. Ya, apalagi ke masalah agama. Ya. Jadi agama itu perlu pendalaman khusus. Ya. Agama Bapak Ibu sekalian, narkumelo ya guru agama ya, sangat-sangat tidak cukup dengan umur yang kita punya. Ya. Ya. Dena kena umuru kumelo ya guru agama. Ya. Ya. Makanya kita belajar. Nah, lalu kemudian ya kita baca lagi selanjutnya Bapak Ibu sekalian, karena ini kitabnya ada 3 begini ya, makanya tak 2 dibaca wasiat. Nah, wasiat yang kedua Bapak Ibu sekalian adalah wasiatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat Abu Hurairah. Ya. Apa wasiatnya Nabi kepada Abu Hurairah? Jangan terlalu banyak berangan-angan, dalam arti seandainya makuaka, seandainya makwa. Itu wasiatnya Nabi. Nah, jadi makadai Nabi ta napodangi pangulut Abu Hurairah. Ya, al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minid dha'if wa fi kulli khairun. Ya. Seorang mukmin yang kuat itu jauh lebih baik dan paling dicinta oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Tapi semuanya baik. Ya. Ya, malemai tepe matabai tepe magelok mana muah. Tapi tentu nariku matabai tepe na tawi lebih mageloi, lebih napuji pong Allah Ta'ala.
Ia itu dia nama galok dari kode sisa kagak tepe gitu. Ya, maka iko madodo tepe, alhamdulillah. Ya, kau maka dia madodo tepe na ya. Syukur ke alhamdulillah takut kamu. Pasang madodo yang penting kamu. Daripada dia kagak. Itu kan. Maka tu tak kagak. Jangan ngurus ya madodo lah dia tepe na. Alhamdulillah nasabak takut kamu tepe na. Ya kau maka dia lepai tepe na capu sisa kita tepe na lobe tepe na ya kasihan. Nah, jadi maka dia Nabi seorang mukmin yang kuat dengan mukmin yang lemah, ya itu sama-sama baik. Tapi seorang mukmin yang kuat, prinsipnya kuat, ya matan repat tujuannya itu lebih ripoji wiripong Allah Taala. Lalu kemudian maka dia Nabi napodangi panglut Abu Hurairah, ihris ala ma yanfa'uka. Optimislah kamu kepada segala sesuatu yang bermanfaat untukmu. Jadi dalam hidup ini Bapak Ibu sekalian, mesti kita optimis. Optimis untuk apa? Semuanya. Ya, matan ripat tujungi mega ipumina sedik namaga, yang penting ya bermanfaat. Ya. Wastaghni billahi wala tu'jiz, ya wala ta'jiz. Ya, jadi kita selalu harus minta petunjuk kepada Allah, minta tolong kepada Allah, ya minta pertolongan kepada Allah. Dan jangan kita merasa ajasa, ya ajisu, betuan melemah, dan dikit melemah. Ya, jadi dunia ini harus penuh dengan obsesi. Ya, mesti selalu ada usaha. Deno wadi ke makada pakkubawan dero. Apa kona pwele pong Allah Taala magallo matoka tu ai de na melo magasana. Dia tidak mau berusaha gitu. Ya. Mesti ya magasana te berusaha. Wa in asabaka syai'un fala takul. Nah, jadi makanya Nabi pada pangulut Abu Hurairah, jikalau sesuatu menimpamu, fala takul, ajak lalu mempuade makna law anni fa'altu kana kadza wa kadza. Woi, seandainya makwahe. Jadi kalau seorang kena musibah, kena cobaan, kena macam-macam, tidak boleh kata Nabi kita mengatakan, weh seandainya makwede. Agak ya kata-kata seandainya mawata. Ya, nah coba kita Allah Taala mengkada lokka ki tega tapi medu ki wah seandainya dia lokka koro dia medu. Ya seandainya dia lokka tapi agak misalnya maka dia lokka koro medu ko. Ya, itulah yang disebut dengan qada. Ya, pernah kami sampaikan agak beda qadar dengan qada. Ya, senge qadar sesuatu yang telah ditentukan oleh Allah dalam diri manusia tapi dia tidak tahu. Maka da agak kejadian matu itu disebut qadar. Kejadian tongepi matu yang daruri talak qada. Itu dari masuki pole masjid dia sekedaga matu kejadian kupu masuki pole masjid. Tapi pasti ada yang terjadi setelah kita keluar dari masjid ini dan itu qadar daripada sini. Masuni matu mentangangi jauh patapang kamuliki mandresa rilau misalnya itulah qada gitu. Kira-kira begitu. Lepang Allah. Kebetulan mak para saja. Itu namanya qada. Pada diri sengiro itu contoh. Jadi ko engka makwaro makin Nabi ta qadarullahi ya wa ma syaa fa'alah. Ya anu pendapat tentu kong Allah Taala aga na kuelo kong Allah Taala ya naron napigao. Betuanna ko nakenna ki pacoba ya kita mengatakan elona kong Allah Taala selesai. Dia no dikit maka dah seandainya dia mau kuat seandainya
mak ada memang ngajak molok tapi dia mau kali nggak baca mualah tapi agak nego tu ni pak mak kutai harus ya fa inna law ya taftahu amal syaitan karena law itu ya membuka apa namanya kesempatan kepada setan maksudnya untuk berbuat ya seandainya ya saya kira ini Bapak Ibu sekalian sebagai apa namanya pengantar pengajian kita dua wasiat yang kita baca secara singkat yakni wasiatnya Nabi kepada sahabat Sufyan bin Abdullah dan yang kedua wasiatnya Nabi kepada sahabat Abu Hurairah. Abu Hurairah itu nama aslinya adalah Abdurrahman. Jadi Abu Hurairah itu sebelum masuk Islam ada ulama mengatakan Abdus Syams namanya. Ya, tapi setelah masuk Islam diganti namanya oleh Nabi dengan Abu Hurairah. Kenapa disebut Abu Hurairah? Karena ini sahabat sangat suka dengan kucing. Napu jila ada meong, napu jila ada coki. Nanang kacoki na ita pokoknya na piare na capu-capu. Akhirnya banyak bersahabat dengan kucing. Makanya digelari sebagai ambok na meongi. Ya, kira-kira begitu. Saya kira demikian untuk sementara. Mungkin ada pertanyaan. Ya, kita masih ada waktu kurang lebih 10 menit. Ada ibu di belakang, Pak Suari. Ada ibu kita yang di belakang. Menyambung dari pengajian yang itu masalah warisan. Saya mau tanya, misalnya kalau kan kemarin katanya Pak Ustaz, kalau warisan itu apabila anak dan orang tua berbeda akidah maka itu putus tidak ada warisan. Tapi sekiranya misalnya bapak saya non muslim kemudian dia mau mewariskan untuk saya, apakah itu bisa diterima sebagai bentuk hadiah? Itu sebaliknya misalnya anak saya misalnya saya tidak bisa memberikan apakah itu bisa tapi bukan warisan karena hadiah hukum Iya. Jadi beda Bu wasiat dengan hadiah. Ya. Kalau warisan itu punya aturan tersendiri dan punya kadar tersendiri. Misalnya ada orang tua meninggalkan seorang anak perempuan misalnya. Dia sendirian, tidak ada saudara laki-lakinya, maka ketentuannya adalah anak perempuan itu mendapatkan 1/3 dari harta yang ditinggalkan. Itu yang disebut warisan karena itu aturannya jelas bahwa harus 1/3 dia dapat. Tidak boleh bilang jangan mau 1/3 mu ambil 1/6 mu karena terlalu banyak kalau 1/3. Tidak boleh karena itulah aturannya. Makanya kalau orang beda agama Bu tidak boleh. Ya. Makanya ulama itu mengatakan a'ti kulladzi haqqin haqqahu. Berikanlah setiap yang berhak itu sesuai dengan haknya dia. Jadi kalau orang bicara tentang warisan berapa dia mesti dapat itu yang harus dikasih. Tidak boleh bilang ikut makutu kok. Jadi suka melo dia lekoi. Di makutu tuh, gimana lulu tuh, gimana aku mau cerita warisan gitu, mesti bagiannya yang dikasih, gitu. Nah, ini dia. Nah, kecuali tadi kalau beda agama ya itu persoalannya lain, gitu. Nah, kalau hadiah bisa. Apakah seorang Muslim tidak boleh menerima hadiah dari non Muslim? Bisa sekali. Sebaliknya juga demikian, bisa sekali. Nabi itu menerima hadiah. Termasuk dari non-muslim ya, karena memang Nabi itu tidak makan sedekah
haram hukumnya Nabi dan keluarganya makan sedekah. Tapi kalau hadiah dia terima. Ya, bahkan Nabi itu punya istri itu hadiah. Ya, Nabi itu ada istrinya namanya Maryam Al-Qibtiyah dari Mesir yang dihadiahkan oleh seorang raja bernama Muqawqas. Itu hadiahnya Raja Muqawqas yang non-muslim kepada Nabi, termasuk adalah seorang perempuan budak namanya Maryam Al-Qibtiyah yang melahirkan anaknya Nabi bernama Ibrahim. Ya, itu Nabi menerima. Tapi itu istri dari pemberian budak, amatun. Jadi tidak apa-apa, Bu. Jadi kalau kita bicara tentang harta boleh. Orang tua saya kebetulan beda dengan agama saya, tapi dia ingin memberikan hadiah kepada saya, welcome, tidak ada masalah. Ya. Tapi kalau warisan itu tidak boleh, karena warisan itu, Bu, itu tadi dia punya aturan tersendiri, kadar tersendiri, jumlah tersendiri, sesuai dengan aturan yang ada. Nah, ya. Bisa, Bu. Makasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Pertanyaan saya terkait dengan mengenai pembagian warisan. Yang pertama, dalam hukum Islam, pembagian warisan itu diwariskan antara perempuan dan laki-laki. Sedangkan dalam hukum Islam saat bagi satu. Bagaimana menurut dalam Islam, apakah hukum boleh bertentangan dengan hukum Islam atau hukum Islam? Kenapa? Bertentangan dengan hukum Islam dan hukum Islam. Yang kedua, terkait mengenai penerimaan warga wasiat. Apakah wasiat itu, contohnya seperti ini, karena tidak semua wasiat itu terkait masuk dalam warisan. Ada contohnya seperti ini, wasiat berupa perkataan, wasiat berupa perkataan. Apakah penerimaan wasiat itu wajib atau sunnah ataupun rukun? Maksudnya wasiat dalam bentuk perkataan bagaimana? Contohnya ketika ada seorang Baca-baca. ada seorang ayah yang ingin menjodohkan anaknya pada itu orang yang membuat dosa yang mengerjakan wasiat dari seorang ayahnya. Mungkin saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ayana he. Pertama, ya, memang hukum Islam, ya, tentang warisan itu dibedakan antara bagian laki-laki dengan perempuan, dan itu qat'i hukumnya, tidak boleh diganggu-gugat itu. Kata Allah dalam Al-Quran, lidzakari mithlu hadzil unthayaini. Jadi 2:1. Ya, perempuan ya harus menerima. Tapi sesungguhnya ada hikmahnya. Bilang, saudara laki-lakiku 2, kok saya perempuan cuma 1, udah Pak. Ini tidak adil hukum Islam kalau begini. Bilang adil sekali. Karena itu nanti saudara laki-laki kita, kalau dia mau menikah, dia yang bayar mahar. Taruh. Jadi kedua na punai botingi matu alena makamajak mahar lanjak ni ruceti pure matu boting alena simak balanca capu tawana kan payro dari tawana napake mak bele cidi matu dia yang wajib mengimpaki membelanjai keluarganya capu dengan nasisa ia makun reye eruntu warisa cedi ya naruna parakai kana ro boting matu malakai masune elesi mahar 2 siro berkeluarga matu ibalancai si telu kita macam yang gue nalo patuju kau tapi itu bisa gitu betul karena itu mahar hak mutlaknya perempuan tak dampungnya ngedi itu matuai mahar itu ya, mahar itu hak mutlaknya anak
Tak, bukan kita, bapaknya yang punya bilang, alingga itu mahar betul. Tak boleh. Maka Allah Ta'ala wa atun nisaa sadaqatihinna nihlatan. Alingga maharna aja neko malai tu matuanna. Maka dia pun anak, iya memang puidi pun anak tapi maharna lena pun lena wadi dia lah. Kecuali kalau anak tak mak berengi, berarti warisannya satu dia miliknya, maharnya juga miliknya, berarti dua dia. Ibalan cetoba yang menyawa dah. Itulah hukum Islam. Coba gareko 1 banding 1. 1 banding 1. Burane cedi, makunre cedi. Burane mau botingi mah tu capung kita mana? Jadi dia harus bekerja keras untuk menafkahi istrinya. Masih kasih rumah makan. Modalana dari sisa, ia bawa modalana cek dia. Jadi napaki capung ni mandre pusing. Kang kamu apa cek ditawakan kan kamu apa tabungan, kamu apa dipakai sambil berusaha. Itu hikmatut tasyri'nya kata ulama, salah satu hikmahnya. Ada orang ya demi keadilan, demi apa? Ini tidak boleh begini, diskriminatif kalau begini, melecehkan perempuan. Masa uranewe 2 cini makuntai. Apakah memang Allah tidak paham? Atau jangan-jangan manusia itu seakan-akan lebih paham maslahatnya manusia sendiri daripada Tuhan? Napong Allah Ta'ala panca jiki nese maka sami'na wa ta'ala selesai. Karena ada kan usaha dia mau kasih sana itu. Dulu pernah beberapa puluh tahun yang lalu itu ada yang mau menyamakan antara ya bagian laki-laki dengan perempuan. Tapi itu jelas ya orang yang paham betul dengan agama pasti dia tidak. Apalagi itu qat'i, itu sudah paten ya. Itu tidak mungkin. Ya kata ulama la ijtihada fi muqabalatin nas. Ya, yang sudah qat'i tidak boleh diotak-atik. Ya, gitu. Kecuali kalau dia dhanni itu bisa ditafsirkan, diinterpretasi ulang. Ya, gitu. Bertentangan benar. Kalau misalnya hukum kita sekarang 1 banding 1 ya memang tidak sama dengan Islam. Ya. Tapi sekali lagi Islam itu ya dan itu ketentuan Allah ya pasti dia lebih tahu daripada. Masih ada lagi? Oh 2 di? Apalagi 1 pertanyaannya? Wasiat. Kenapa itu wasiat? Jodoh. Apakah berdosa? Pertama, ya sengi wasiat. Ya, kalau wasiat dalam bentuk barang, dalam bentuk pemberian, itu tidak boleh dieksekusi kecuali yang mewasiatkan mati. Ya kan? Nah, yang kedua, bagaimana kalau wasiat dalam bentuk perkataan? Melona nasa mate na, baca sangat dia umate, ya lalu rumupulakai. Wasiat tuh? Wasiat atau harapan? Wasiat atau harapan? Wasiat. Nah, kalau wasiat seperti ini wajibkah? Magkedai. Maduraka ko tuh demon kalinga dan na tumatuamu matetoni. Musaya tumatuamu mesti rong pulakai. Tapi ko ni caran dan kapotoleng na puji pe ko ni ko madosa ki. Ini kita lihat maslahat. Ya, maslahat. Ya. Jadi maslahat itu jadi kalau ya mereka ko memang cocok idega masalah alhamdulillah. Ya, nasabah itu petunjuk Nabi ta. Ini masalah menikah ini. Di sini banyak anak muda. Menikah itu maka di Nabi ta al-bikru tusta'dzanu wa idnuha sumatuha. Jadi ia rumah kunraya statusna anak darah komelo ipalakai mesti meloi singi di olok tumatuana nasa nabita. Jama kedaya becek loga kuka butiko wajah. Tidak boleh tidak mau ke bapak pokoknya butiko dia lo buti tusta'dzan nasa nabita illau yolo isinda
minta izin dulu. Maka nabita wa idnuha sumatuha, izinnya seorang anak perempuan gadis itu adalah komamekoi. Age becek itu lebedu rahma bajal latu koe magai kamu patujumu mekoi malam cawa-cawa mario. Berarti elo dia ikut apa memencai. Wah, tapal langsung narimpo jendela anak kan. Bola anak berarti di season na melo tu. Dito no ding pasa. Jangan dipaksa. Ini tomato dito no dipaksa tak dapat marahnya. Jatuh pasya anak. Pangkatuto tomato kokona kumuasa mo pa tomato amo. Terima iba. Rasa ni tomat anak-anak ko magkor. Wala wa kancana. Titi. Ya, makanya Nabi katakan al-bikru tusta'zanu wa idnuha sumatuha. Ya rumah kun regadis mesti illo yolo tanggana. Ya, kau memekoi. Ya. Mani ku teri. Oh di jajang akademi manutu caja. Betala dai matoni utaja magin apa kapur berarti mario. Ya mi kota pamak jallo i pai berarti dena melo tu. Dito no di tapi di tomato kada pokona jamu pa kasiri ka. Wah ta tomato itu si kumak. Pokona kumang kali yasin. Susah. Jadi itu tidak mesti. Tidak mesti. Jadi itu wasiat, apalagi kalau wasiat itu pada sesuatu yang tidak baik, itu jelas tidak bisa juga. Maka upasak ko baca sanga dia matu umatika gere nga onta patiko diku buruku. Nah, itu contoh saja itu. Ya, itu wasiat tidak perlu dieksekusi karena itu menyalahi aturan agama. Contoh saja. Kasih. Kamu buat? Salat. Terkait dengan masalah iman kepada kita, ada yang kita jumpai sekarang bahwa dia tidak percaya ini adalah Nabi karena asalnya tidak dijelaskan dalam Al-Quran, tapi dia percaya pada perkataan Nabi. Kalau misalnya tidak ini bagaimana saya menyebutkan Oh dia tidak percaya sama Mi'raj Nabi. Muslim atau tidak Muslim? Muslim. Berarti dia oh iya, ingkarus sunnah namanya. Ingkarus sunnah, ada kelompok namanya ingkarus sunnah. Dia mengingkari sunnah, mengingkari hadis. Yang dipercaya hanya Al-Quran. Iya, dia mengingkari sunnah. Tak boleh. Al-Quran dengan sunnah, hadis, Bapak Ibu sekalian, ia ya sedua tambah sarang, deno di pasaran. Karena Al-Quran tidak akan pernah kita paham kalau tidak ada hadis. Saya kasih contoh. Salat Isya nanti ini berapa rakaat? Berapa rakaat? 4 rakaat. Cari nih ayatnya dalam Al-Quran. Ada ayat dalam Al-Quran salat Isya 4 rakaat? Tidak ada. Kalau ada itu berarti ayat baru. Tidak ada. Allah hanya mengatakan aqimus shalah, dirikanlah salat. Tapi yang menjelaskan tata cara melaksanakan salat termasuk jumlah rakaatnya itu adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya ulama mengatakan hubungan Al-Qur'an dengan hadis itu sebagai penjelas. Dia jelaskan Al-Qur'an itu bahwa maksudnya begini-begini. Jadi kalau ada orang tidak percaya tentang itu berarti kalau dikaitkan dengan keimanan itu berarti keropos. Ya, keropos imannya. Karena jelas hadisnya banyak.
bahwa Nabi itu dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya mi pemaka dia nak tamak keleku. Mainlah dia nak tamak keletak maku ke ini ke video. Ini video ini live ini Baswar. Kita di sini di Masjid Makmur. Ini sampai di Kalimantan ini orang lihat. Ya, sampai di Kalimantan. Ya. Langsung kita di sini dia saksikan di Kalimantan. Karena ini followernya sudah lumayan Baswar. Ada berapa? 800-an. Jadi ternyata ini Masya Allah pengajian ini kurang lebih arwaratuna mitai. Jadi ya artinya ya begitulah. Padahal dia itu gagah maka. Jadi, ada orang sudah bisa naik ke bulan. Mumpung Allah Ta'ala kuelo agak susah nah, bukan? Ya. Makanya tadi iman. Ya. Pangkat tahu dia nama tepat, dia nasubita ya dia tepat. Maka dia ada guru Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Apakah betul Anda tidak percaya kalau Anda tidak melihat? Bilang tidak. Maka dia jawab guru ini setimun. Oke. Macai, mempedi, tiga pedi nah. Dia tagaga tu pedi tidak ada. Dirasakan gitu. Bangka tahu ya nasa dewa terpukul ding witai. Ikut apa muka beti, mutampui pilihnya mempedi, pedi. Mana sakitnya? Tidak kelihatan kan? Katanya tidak percaya kalau tidak kelihatan. Maka urasakan lewat pedina. Jadi tidak mesti sesuatu yang kita harus imani adalah yang bisa ditangkap oleh mata saja, tapi yang dirasakan juga demikian. Makasih Ustaz. Ada yang sudah mana dia sakit, kemudian dia berhadap bisa dulu mau sakit, kalau saat di laut, saat di laut, Ayasin. kalau mana tinggi dia, apakah itu dia tidak berusaha iman, atau kalau boleh bagaimana dia bisa apa yang dibalikkan? Ada di kampung itu bersakit saat di laut. Agna go kengero lawangi. Ya. Jadi kumatandre si tandre lawangi agana na go ke lawana. Na beryangi? Agak kata nero na pasinokuru alena si baulawan, may natana metere. Nah, nanti diapakan itu emasnya? Agak masuk na yero. Ya, intinya itu hajat, itu nazar. Kata ya Allah, tanda podo kasih. Ko salama ka majapamu ka matu ko dilasakku. Loka mapuasa misalnya, ya rega loka magireman. Beda magang. Itu nasarnya benar. Jamiku nasarnya tidak benar itu tidak boleh. Kematu ko masawila sakwe loka magere manu na peloka loka pati loka kuroy makalalain itu tidak boleh itu karena nasarnya tidak benar. Nah, maka dia nukuri alena ulawan itu kan mungkin tradisi saja. Tadi ini sekatan ada sih. Magina tena metre. Toh atau jangan-jangan misalnya megala ada ulawan aja pakai pajemi terek di pat ulawan ngisi ya wasai magkada nukur alena ulawan apa na bagi-bagi mati ulawan ngi magallo satu itu nah, tradisi saja cuman tentu di balik itu ada nunya ya betuanna senu-senungan lagi agama itu yang saya harus korek mesti ro menesa agak kata nak ya siapa tahu kasih masuk na lain tapi untuk sementara jawabannya kalau hanya sebatas itu saja ya dengan mengukur begitu ya tidak apa-apa ya. Terima kasih itu naga kapal
Kamu apa? Saya kira demikian Bapak Ibu sekalian. Udah itu agak-agak. Insya Allah kalau kita sehat walafiat, nanti kita lanjutkan pada pengajian berikutnya. Dan marilah kita mengakhiri dengan bersama-sama membaca Ummul Kitab surat Al-Fatihah. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.